Pengarsa Abah adalah alim, ahli ilmu. Menyanjung pengarsa Abah, hak kita menyanjung beliau. Tapi tetap ada batas-batasan. Ada batas-batasannya. Ya, ada batas-batasan. Jangan sampai menganggap seakan-akan pengarsa Abah itu pembuat syariat baru gitu ya. Nggak ada. Pengarsa Abah itu pengamat. Pengamat, tetapi karena melihat umat dalam hal thariqat banyak yang simpang siur pemikirannya, banyak yang terlalu mengagungkan, jadi tidak berani. Thariqat itu amalannya para wali, bukan untuk kita. Karena itu nggak usah tuh kan, ujungnya begitu. Atau juga thariqat itu bid'ah, karena bid'ah dia itu syirik, maka orangnya adalah musyrik tuh. Thariqat itu amalannya berat-berat. Beliau seorang yang diberi kecerdasan tinggi oleh Allah, maka beliau berijtihad. Memperbaharui pemikiran. Sehingga orang yang kelas-kelas kita pun jadi berpeluang. Satu, talqin tidak repot-repot. Bapak kalau datang ke perguruan tarekat lain, ada yang kalau ditalqin itu harus masuk ke peti. Jangan tertawa. Kebiasaan mentertawakan orang itu jelek. Ini belum apa-apa udah pengen mentertawakan orang. Ketularan siapa kamu ini? Hati-hati, saya nggak senang. Kalau sudah membicarakan perguruan lain, mentertawakan. Bahaya itu. Ya, jempling saya ngomong. Tuman. Ulah sok itu. Jangan mentertawakan. Di tarekat lain harus masuk ke sebuah peti, lalu dia ditutup dengan kain putih supaya suasananya suasana ingat kubur. Ingat bahwa kita akan mati. Oh begini nanti akan kita alami. Tuh. Nah mungkin kalau bapak-bapak mau ditalkin harus begitu, lo manusieun. Karena itu di Suryalaya tidak begitu. Gitu. Ini ijtihadnya beliau. Di perguruan lain ada yang untuk menerima talqin itu harus saum istikharah dulu 40 hari. Ada yang saum istikharah dulu 3 hari. Ada yang berani menyebut Suryalaya mah jorok tuh. Terlalu mudah, gagabah. Ada yang menyangka begitu. Hak mereka untuk menyangka begitu. Tetapi pengarsa Abah istiqomah dalam pemikirannya. Kasihan orang-orang awam, orang-orang yang waktunya banyak disita oleh usaha, tani, dagang. Kalau tidak disediakan kemasan mubtadiin, kemasan tingkat dasar, maka dikirnya sekian, khatamannya pun sekian. Selalu diawali ketika talqin dengan kalimat paling sedikit. Hati-hati kita menganggap harus segitu. Dari sononya paling sedikit. Lalu kita tafsirkan harus segitu. Artinya tidak boleh lebih dari segitu. Salah tafsir itu. Hati-hati. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah. Ya gitu ya, itu pemikiran tambahan aja. Mumpung saya izin Allah karena baru ada pengajian di Tasik. Ijtima Nahdlatul Ulama, salah satu kecamatan. Saya sering diminta untuk ikut menyampaikan ceramah. Atur-aturlah waktunya supaya juga
berkesempatan ikut hadir ya, di majelis khidmat tabaruk tahu sudah hadir. Yang paling penting bagi saya Anda ikut hadir untuk menerima limpahan barokah karomah ilmu dari siapapun, dari siapapun ya. Hadirin rahimakumullah, sungguh banyak sifat-sifat yang harus diperbaiki dalam diri kita. Kalau ditanya, kenapa sih ke Suryalaya ini ulama datang, cendekiawan datang, doktor, profesor, menteri, jenderal pada datang. Orang kaya, orang belum kaya, orang pinter, orang belum pinter gitu. Enaknya sih orang pinter, orang, tapi rasanya menyinggung perasaan orang. Hati-hati loh. Ngontrol bahasa itu, ngontrol sikap itu nggak mudah itu. Kadang-kadang kita ini ya, seenak kita aja gitu. Sabodo teng lah, genahan tegenahan, penting cek aing bajigur. Hati-hati, hati-hati. Kalau di sini nggak kelihatan. Kalau di sini, umpama saya melakukan kebaikan pada Bapak Ibu, nggak kelihatan di dinding, dapat pahala sekian gitu. Lalu kalau saya melakukan kejelekan, nggak langsung turun catatan, nih kejelekanmu barusan 2 juta. Di situ, maka dunia disebut ujian. Apa yang kita lakukan, sirron wa alaniyatan. Alaniyah kita sendiri paham, tahu, ngerti. Melihat, mendengar, merasa. Atau alaniyah, sirron. Teka kontrol. Bahasa kita, sikap kita, teka kontrol. Oleh kita. Tidak terkontrol oleh kita. Sedangkan Allah tadi dalam Quran dibaca, naon tadi teh? Ya antara lain alamul guyub. Allah maha tahu pada apa yang rahasia. Andaikan oleh Allah didohirkan, salah mana itu? Benar, salah, benar. Gak mudah Bapak. Memiliki furqan, memiliki kontrol yang dalam, yang tinggi itu gak mudah. Maka harus selalu diminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Yang disebutkan la tuzigh qulubana ba'da idh. Ya Allah jangan berikan zaig. Zago yazigu zaig. Zaig teh meleset. La tuzigh qulubana. Ulah dipelesetkan kalbu abdi Gusti. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Hayang menang petunjuk teh hese, geus menang leungit. Sayang. Ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmat. Bahkan kepada kami kasih sayang. Kalau orang punya mobil rusak, mogok, butut, dibawanya kemana? Mau apa? Supaya apa? Begitu. Begitu. Lalu orang punya mobil rusak, butut, mogok, datang ke bengkel. Begitu datang ke bengkel, dia menilai mobil orang. Mobil tak butut. Banyak kempes. Mobil butut rawing. Ini mobil butut, joknya rusak. Nah itu tuh mobil ngaco. Kira-kira oleh orang bengkel dianggap tamu waras, kurang waras. Bisa dengan nilai batur. Saya mengingatkan diri sendiri dan kawan-kawan sekalian, wahai ulama,
wahai cendekiawan, wahai pejabat, wahai masyarakat, jangan lupa tujuan. Kita semua datang ke Suryalaya, kita ini mobil-mobil butut. Ya. Panajengan jajana ulama butut. Gancangan, mung teh ngajawab gitu. Saya mah doktor. Saya mau balik terkenal, cek celi jelema, cek Allah mah butut teh wae. Saya mau jago doa, Allahumma cespleng. Padahal istidraj cek Allah mah butut teh wae. Saya mah ulama lain, cendekia lain, ngadua tuh bisa pangkat lain. Komo leuwih. Ai datang teh ka Suryalaya. Ayo, kitu ka batur. Mureun ceuk malaikat teh, aduh hawatos ya. Hawatos ya. Bukan, kita semua datang ke sini karena kita sadar bahwa kita ini butut. Kita ini jelek, kita ini fi qulubihim maradun fazada umum. Mungkin poe, mungkin loba kokotor. Untuk kesadaran begitu, untuk kesadaran. Untuk syukur silakan. Kurang-kurangnya 3 lah, 3 sifat ya. Kurang-kurangnya ini untuk obrolan terbatas ya malam ini. 1, yuk kita syukur. Terlalu tawadu sehingga kita ini jeblos sampai menyatakan kita ini tanpa nilai sama sekali juga salah. Karena Allah tegas memerintahkan wa amma binikmati rabbika. Harus ada syukur. Yang kedua, kita harus punya dibalik syukur tawadu. Tawadu itu tahu kelemahan diri. Ya. Paham terhadap kelebihan orang lain. Tahu kekurangan diri kita dan tahu kelebihan. Ini indikator tawadu. Yang ketiga, mari kita asah sifat mujahadah. 1, syukur. Kita awali syukurnya. Dari mana mulainya? Syukur kita dijadikan manusia. Dari situ dulu Sebelum mensyukuri iman Islam, coba awalkan syukur menjadi. Kenapa Anda bersyukur menjadi manusia? Sampai diangkat di dalam tambeh. Walaqad karramna bani Adam. Sudah kumuliakan anak Adam ini. Di atas alam yang lain. Kalau dihitung makhluk Allah ini berapa juta jenis. Saya bingung. Sebingung-bingungnya jangan terlalu bingung. Adalah yang dihitung lah. Kita mulai yuk. 1, manusia. 2, apa? Jin boleh lah. 3, binatang. 4, tumbuh-tumbuhan. 5, beak tuh ngitung makhluk teh karek opatnya geus leunang deui giung eueuh. Apalagi ya setan bisa. Apa geus tadi jin mung kotong 2 kali atuh lah. Hege kita hege tong sok jinggung perasaan batur Nanti ku geunah teh ngapetrik batur teh euy.
Cek nafsu. Apalagi air atau gitu mah. Kan air ke termasuk jenis makhluk Allah. Angin, apalagi api, benar, terus. Sok kadinya. Langit, surga, neraka, ya matahari, planet, ya sebutlah 20 jenis lah. Kurang lebih ya. Bukan cuma 20. Kan dia ngomong ke batur, lamun nyaho sakitu bejakeun yang saya tahu segitu gitu. Loh, sebenarnya hadirin sekian, eta teh ngariweukeun batur teh. Urang nyaho sakitu ngomong. Ngentong disebutkan kospang nyahona idana. Kuring nyahona sakitu. Ya. Sirupil. Oh iya. Dari semua alamin, semua makhluk-makhluk Allah, yang paling sempurna dan paling mulia adalah insan, manusia. Bahasa kayak ingat tuh, manusia. Kurang syukur yuk. Kita ucapkan puji kepada Allah. Yuk. Alhamdulillah. Nah, kurang gitu. Kenapa Anda basusan bersyukur? Kenapa? Pernahkah Anda berzikir sampai menangis dalam rangka mensyukuri diri kita ini menjadi manusia? Nah, kena nunggas mangges, Pak. Akhirnya kaharep derat. Cuk. Ketika zikir masuklah kesadaran. Allah illallah la ilaha illallah. Gusti jajal manuh. Jangan selalu yang muncul di kolbu ketika zikir itu nyeri hati. Kasinggung. Kira modar tanungannya nyeri kaing teh. Ya barokokok. Yuk kita masukkan rasa syukur kepada Allah. Syukur. Illallah la ilaha illallah. Seorang zakir, seorang salik, kenapa dia berzikir sampai ribuan, puluhan ribu, makin lama makin nikmat? Karena dia sedang masuk pada sebuah kesadaran. Tanpa kesadaran terhadap pemberian Allah tadi, maaf, 165 geus hayang sayyiduna. Bahkan mungkin kita biji tasbihnya jatuh, ngitung geus kesel. Tunggu lagi ke hareup. Can eureun keneh. Pengalaman ya. Kira-kira orang yang sedang ngomong kelompok itu bukan. Kelompok itu. Datang ka dieu lain rek legegan. Manyangkeun beuh, naikeun tak. Pek omongkeun. Jadi ngajian kelompok nu kitu lain. Tak gitu. Mana nu kitu lain? Nama wani-wani ka bawa. Ajengan wae geus ngaku kitu ka maneh. Eta nu diarah teh euy. Ikut. Ya, orang babarengan eling, sadar. Ya. Alhamdulillah.